Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat jumpa kembali di channel Colovers pada episode Sepasang Pedang Iblis jilid ke-19. Kita flashback sebentar pada jilid ke-18 bahwasanya telah terjadi pertarungan antara Kwi Hong dan Bun Beng melawan Maharya dan Tan Siu Chai dengan kondisi Bun Beng dan Kwi Hong kalah oleh mereka. Akan tetapi tanpa sengaja datang pertolongan, yaitu seorang pemuda menunggang seekor burung Raja Wali dan burungnya menyambar satu batang sepasang pedang iblis itu. Kemudian dia juga burung Raja Wali mencengkeram senjata berbentuk ular putih dari Maharya. Baik, kita menuju kepada lokasi pertama, yaitu daratan besar di puncak bukit dekat sungai muara Sungai Huangho. Tokoh-tokohnya adalah 1 Bun Beng, 2 Kwi Hong, 3 Maharya, 4 Tan Siu Chai, 5 Keng In. Akhirnya Bun Beng berteriak supaya Kwi Hong lari dan dia bersila mengatur nafas untuk menghilangkan pengaruh asap beracun yang dilemparkan oleh Maharya. Sedangkan Maharya tertuju kepada Keng In, yang seorang pemuda yang menunggang seekor burung Raja Wali yang disangkanya akan membantu Bun Beng. Akhirnya Maharya memaki Keng In dan terjadi pertempuran yang mengakibatkan kaki Raja Wali terkena senjata jarum rahasia Maharya dan terpaksa Keng In membabat putus kaki burung Raja Wali tersebut. Keng In dan burung Raja Wali marah sekali, terus menyerang Maharya dengan dahsyatnya. Maharya terdesak dan meminta bantuan Tan Siu Chai sehingga pedang Keng In terpental dan paha Raja Wali kena gebuk Maharya. Burung itu pun terbang jauh. Kwi Hong melarikan diri dari lokasi pertempuran, sedangkan Keng In membawa lari pedang dan ular putih Maharya. Kedua orang itu pun marah besar kepada Bun Beng yang dianggap menjadi penyebab terjadinya itu. Saat akan dibunuh oleh Tan Siu Chai, Maharya melarangnya dan mereka akhirnya menyiksa Bun Beng dengan sadis. Maharya menotok jalan darah agar aliran darah Bun Beng mengacak sehingga bisa mematikan. Sedangkan Tan Siu Chai menyiksa secara fisik dengan mematahkan sambungan kedua lututnya hingga lepas. Bun Beng ditinggalkannya tersiksa dan dalam keadaan pingsan. Ketika siuman, ia melihat betapa burung gagak mematoki mayat dari 18 sahabatnya itu. Dia bergidik melihatnya, kemudian dia dengan sengsaranya Bun Beng merangkak jatuh lagi dan bangun lagi, berusaha untuk turun dari bukit tersebut. Ia baru saja kemarin merasakan kebahagiaan bersama Kwi Hong dan sekarang ia merasakan kesengsaraan yang amat mendalam. Itulah hidup. Apa yang diberikan oleh wejangan Lam Hwasyo terbukti. Apa bedanya? Apa adanya kehidupan Bun Beng yang nyata sekarang ini? Bun Beng sadar bahwa telah berdiri beberapa orang laki-laki
termasuk Kang In yang ternyata tidak kembali ke pulau neraka karena penasaran ingin mengorek informasi dari Bun Beng tentang pedang dan kitab lainnya. Nah itulah ternyata secara diam-diam Kang In dengan burung raja walinya meninggalkan lokasi tersebut, tapi tidak menuju kepada pulau neraka, melainkan dia bersembunyi sementara. Setelah kondisinya Bun Beng sendiri, maka Kang In mendatangkan kembali ke tempat lokasi tersebut. Kang In sangat penasaran sekali kepada Bun Beng karena dia telah mendapatkan sepasang pedang iblis yang dia cerna kembali bahwasanya kalau dia mendapatkan sepasang pedang tersebut pasti dia mendapatkan kitab-kitabnya. Maka Kang In kembali. Kita menuju ke lokasi kedua, yaitu perahu dalam lautan. Tokoh-tokohnya adalah Bun Beng, 2 Milana, 3 orang anggota pulau neraka, keempat adalah Su Kak Liong, yang kelima adalah Su Kak Hao. Diceritakan Bun Beng tetap membisu dari desakan atau ancaman dari Kang In, dan akhirnya dibawa ke pulau neraka dengan menggunakan perahu. Dalam perjalanan, Bun Beng dapat melarikan diri dengan membunuh anggota pulau neraka tersebut. Saat Bun Beng terjebur ke laut dan tidak bisa berenang karena kakinya sudah lumpuh yang ditotok oleh atau yang disiksa fisiknya oleh Tan Siu Chai hingga terlepas sambungan tulangnya, maka dia saat dia tersiksa di lautan tersebut, dia ditolong oleh wanita cantik yang duduk di sebuah sampan sambil memegang pancing. Ternyata dia adalah Milana, dan pertemuan yang tak terduga itu sangat membantu Bun Beng. Setelah menceritakan pengalamannya tentang Tian Pangcu, Milana terkejut dan berusaha meyakinkan kalau Pangcu tersebut tidaklah demikian yang disangkakan oleh Bun Beng. Kita tinggalkan lokasi kedua antara pertemuan antara Bun Beng dengan Milana yang tanpa disengajanya di tengah lautan, yang saat itu Milana sedang memancing dan menemukan Bun Beng. Kita menuju ke lokasi ketiga, yaitu pondok di dusun daratan besar. Tokoh-tokohnya adalah Bun Beng, Milana, Su Kak Liong, dan Su Kak Hao. Akhirnya Milana mengajak Bun Beng dan merawat luka-lukanya di dusun terdekat. Saat mereka sedang beristirahat, datanglah utusan Tian Pangcu, yaitu 2 orang kembar, Su Kak Liong dan Su Kak Hao, yang diperintahkan untuk membunuh Bun Beng. Milana kaget karena kedua orang itu memberikan tanda yang diberikan, yaitu benda kecil berbentuk kepala tengkorak, dan Milana mengerti artinya itu. Perkelahian tidak dapat dihindarkan lagi. Bun Beng dikeroyok oleh 2 orang itu, dan Bun Beng berhasil membuat roboh seorang dengan lengan putus menggunakan ilmu yang diajarkan oleh bekas ketua pulau neraka saat dia di layang-layang yang diterpa badai di udara.
Tetapi dapat dimengerti kalau Milana ikut campur membantu Bun Beng. Akhirnya kedua orang itu kembali ke markas untuk melaporkan hal ini kepada Tian Pangcu. Tak disangka Bun Beng juga terluka dan Milana akan mencarikan tabib yang bisa menyembuhkan Bun Beng atas luka racun dalam tubuhnya. Setelah didesak oleh Bun Beng, siapakah sebenarnya Milana yang mana kedua orang kembar tadi sangat menghormatinya. Dengan keadaan terpaksa, akhirnya Milana mengaku putrinya Tian Pangcu. Akhirnya Bun Beng kaget dan pingsanlah dia. Akhirnya setelah perbincangan dengan Bun Beng, Milana sadar bahwasanya apa yang dikerjakan oleh ibunya sangat kejam dan sesat. Itulah episode Sepasang Pedang Iblis jilid ke-19. Ada beberapa tempat yang diceritakan di situ, bahwasanya yang lokasi terakhir di mana akhirnya Milana sadar kalau ibunya sangat kejam dan dia berusaha untuk mengobati Bun Beng yang keracunan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode Sepasang Pedang Iblis jilid ke-20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 为我带来淡淡柔情，那样甜蜜。你对我有真情。